Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifan Rizkan Rahman, NIM 1906115. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas topik 2, sistem pakar, yaitu struktur sistem pakar. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk mengambil keputusan seperti keputusan yang diambil oleh pakar atau beberapa orang pakar. Menurut Marimin 1992, sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli atau pakar dalam bidang yang bersangkutan. Dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan kesimpulan (inference rules) dalam basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi dari kedua hal tersebut disimpan dalam komputer yang biasanya digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Tiga model utama sistem pakar menurut Stauggart 1987 yaitu model penerimaan pengetahuan knowledge acquisition model. Sistem berada pada modul ini pada saat ia menerima pengetahuan dari pakar, proses pengumpulan pengetahuan yang akan digunakan untuk pengembangan sistem dilakukan dengan bantuan knowledge engineer. Peran knowledge engineer adalah sebagai penghubung antara suatu sistem pakar dengan pakarnya. Modul konsultasi (consultation module). Pada saat sistem berada pada proses pemberian jawaban atas permasalahan yang dikerjakan oleh user, sistem pakar berada dalam modul konsultasi. Pada modul ini, user berinteraksi dengan sistem dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sistem. Model penjelasan explanation model. Model ini menjelaskan proses pengambilan keputusan oleh sistem bagaimana suatu keputusan harus diperoleh. Struktur sistem pakar. Komponen utama dalam struktur sistem pakar menurut Hu et al. 1987 meliputi basis pengetahuan (knowledge base). Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, peristiwa, atau situasi. Kaidah adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Menurut Gondran 1986 dalam Utami 2002, basis pengetahuan merupakan representasi dari seorang pakar yang kemudian dapat dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman khusus untuk kecerdasan buatan, misalnya Prolog dan LISP, atau shell sistem pakar, misalnya Exis, PC+, Crystal, dan sebagainya. Mesin inferensi engineer. Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar. Sistem inferensi berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi. Berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia di dalam mesin inferensi, terjadi proses untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau kesimpulan dalam prosesnya. Mesin inferensi menggunakan strategi penalaran dan strategi pengendalian. Strategi penalaran terdiri dari strategi penalaran pasti dan strategi penalaran tak pasti. Strategi pengendalian berfungsi sebagai panduan arah dalam melakukan proses penalaran. Terdapat 3 teknik pengendalian yang sering digunakan, yaitu forward chaining, backward chaining, dan kedua teknik pengendalian tersebut. Dan di sini ada sedikit penjelasan tentang forward chaining dan backward chaining. Forward chaining menggunakan himpunan aturan kondisi aksi. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan. Kemudian proses tersebut dijalankan dengan proses menambah data ke memori kerja. Proses diulang sampai ditemukan suatu hasil menurut Wilson 1998. Dan backward chaining merupakan penalaran dari node tujuan dan bergerak ke belakang menuju keadaan awal. Dalam penalaran ke belakang, prosesnya disebut terarah.
Selanjutnya ada basis data dataset. Basis data terdiri dari semua fakta yang diperlukan di mana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sistem. Basis data penyimpanan suatu fakta, baik fakta awal pada sistem melalui beroperasi maupun fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses. Antarmuka pemakai atau user interface merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dari sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya ke dalam bentuk apapun yang diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka menerima dari sistem dan menyajikan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Representasi pengetahuan adalah suatu teknik untuk mempresentasikan basis pengetahuan yang diperoleh ke dalam suatu bentuk atau skema atau diagram tertentu sehingga dapat diketahui relasi atau keterhubungan antara suatu data dengan data yang lain. Teknik ini membantu knowledge engineer dalam memahami struktur pengetahuan yang dapat dibuat sistem pakarnya. Beberapa teknik representasi pengetahuan yang biasa digunakan untuk pengembangan suatu sistem pakar yaitu ada rule based knowledge, frame based knowledge, object based knowledge, dan case based reasoning. Yang terakhir adalah perbaikan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran komputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialami dan juga mengevaluasi apakah pengetahuan-pengetahuan yang ada masih cocok untuk digunakan di masa yang akan mendatang atau tidak. Di sini saya menggunakan referensi seperti di bawah ini. 4 referensi. Sekian representasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.